Om Swastiastu. Seperti yang telah saya janjikan, bahwa hari ini saya ingin menyampaikan tentang tata cara bapak-bapak dan ibu-ibu membuat laporan harian di rumah sesuai dengan PMA yang telah diedarkan. Jadi laporan yang kita bikin itu akan berstruktur hasil evaluasi yang telah saya lakukan terhadap beberapa laporan yang masuk, baik dari JPL, penyuluh, masih memerlukan pembahasan-pembahasan agar apa yang kita sajikan ke depan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, tutorial ini akan saya berikan step by step. Jadi ada kata kunci, bukan sembarang redaksi itu. Sehingga setiap laporan yang akan kita sampaikan kepada pimpinan, seorang pimpinan akan tahu, bapak ini jabatannya apa sih, ibu ini jabatannya apa. Tetapi kalau kita ngawur memberikan redaksi tanpa kata kunci, maka orang tidak tahu ini laporan Kasbag TU apa Pramubakti, ini laporan pejabat eselon 4 apa laporan. Itu jadinya. Nah, jadi kata-kata kunci itu akan saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan bisa dipaham. Selamat menyimak. Saya akan langsung mulai pada teknik penyusunan uraian jabatan, di mana ini kita memakai acuan KMA nomor 158 tahun 2010. Ini kameranya agak blur sedikit ya, Nasampura. Tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Ini saya peroleh dari diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Kanwil maupun oleh pusat, di mana hasilnya akan saya sampaikan langsung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam rangka menyusun strategi, menyusun redaksi-redaksi di dalam penyampaian tugas harian. Kita mulai pada sheet 1. Ini ada 16 sheet. Nah, kenapa perumusan rincian uraian tugas ini perlu? Karena ini nomor 1, sering terjadi overlapping. Nih, sering terjadi overlapping pekerjaan antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, sehingga kita tidak bisa membedakan ini tugas pegawai 1 dan tugas pegawai 2 sampai tugas pegawai 5 sama. Jadi itu sebabnya ada rumusannya, nanti di bawah akan diuraikan. Kemudian sering terjadi saling lempar tanggung jawab terhadap suatu persoalan yang muncul. Biasa itu terjadi. Ketika kita menulis semua bukti fisik itu terhadap satu objek atau surat pengaduan di masyarakat, semuanya menulis. Ketika berada pada pemecahannya, ya tidak ada yang bertanggung jawab ya. Itu dilemparkan lagi kepada kepala seksinya. Nah, ini perlu dirumuskan sehingga ada yang memang memegang kendali terhadap tugas-tugas yang ada. Kemudian yang kedua hal tersebut, karena tidak ada pembagian kerja yang jelas dan eksplisit,
secara tertulis di antara pegawai. Terjadilah dua hal ini, overlapping tugas dan saling lempar tanggung jawab. Kita lanjut. Kita akan lanjut. Bagi pegawai yang bersangkutan dapat memberikan informasi mengenai tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada awal, tidak terjadi tumpang tindih. Ini tugas kepala seksi, apa tugas staf, apa tugas pramubakti. Dengan rincian dan rumusan yang akan kita bahas nanti, tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian bagi atasan, bagi kami yang ditugaskan sebagai koordinator, dapat mempermudah pembagian tugas pekerjaan, koordinasi, serta memberikan perintah kepada bawahan dan mempermudah penilaian kinerja pegawai. Seperti yang sudah saya lakukan. Kemudian bagi teman-teman Anda, mempermudah pemahaman tentang pembagian masing-masing pegawai. Kalau sudah A pekerjakan, yang B melanjutkan, atau yang B dengan seperti apa. Yang satu menyimpan, yang satu memproses, sehingga berkas-berkas tidak akan pernah hilang. Lanjut. Nah, kriteria perumusan atau uraian tugas itu ada 3. Ini yang paling penting sekali. Ini yang menjadi kunci. Satu, nah ini memiliki korelasi langsung dengan atau merupakan penjabaran logis dari visi dan misi unit organisasi yang lebih tinggi. Artinya korelasi logis ini, bapak-bapak bekerja di kantor itu bukan tanpa kaitan satu dengan yang lain, tidak ada itu. Dari JPL sampai ke penyuluh. Pada hari itu, yang 7,5 jam itu memiliki korelasi logis dalam hari itu. Jadi tidak ada karena saya jabatannya fungsional, jadi beda, tidak ada kaitannya dengan kasih urusan atau kepala seksinya, nggak ada itu. Karena perumusan dari tugas yang Anda tulis itu harus memiliki korelasi langsung. Umpama ada permohonan dari masyarakat untuk memberi bimbingan rohani atau mangcaramah, itu kasar. Ini berapa step yang bekerja? Bagian materi, dia akan menyiapkan bahan ini. Bagian administrasi akan memproses, menyampaikan disposisi itu kepada siapa. Akan disampaikan rumput-rumputnya. Kemudian penyuluh yang ditugaskan atau staf yang ditugaskan akan melaksanakan konsultasi. Jadi itu yang saya maksud memiliki korelasi langsung. Jadi tidak ada yang mandiri-mandiri seperti itu. Seperti yang kita pikirkan pada saat ini. Terutama di fungsional. Dari laporan penyuluh saya lihat seperti itu. Tidak ada korelasi. Kemudian lanjutnya. Harus memiliki proses. Bapak kalau naik pangkat atau ibu kalau naik pangkat dengan dokumen angka kreditnya sekian, bukan nyelogodok angka kreditnya. Ini korelasinya ada, memiliki kaitan proses. Apabila hari itu sudah bisa diselesaikan, ibu kan bisa tinggal simpan, bapak tinggal simpan di dokumen yang sudah merupakan konsep selesai. Jadi kebutuhan kreditnya kumpulan-kumpulan daripada proses yang sudah selesai. Bukan dokumen-dokumen teman yang difotokopi atau dokumen teman di luar daerah yang difotokopi sehingga kopnya beda. Itu kejadian yang selama ini terjadi dan biasanya pegawai mensahkan hal itu. Jadi kita rubah pola itu dengan cara
memahami dulu aturannya. Jadi seluruh dokumen yang kita ajukan dalam kenaikan pangkat bagi seorang yang memiliki angka kredit, baik guru, baik pengawas, baik penyuluh, proses pekerjaannya dia ini harus seperti ini. Pertama, dia berkorelasi. Diketahui awal oleh pimpinannya dokumen itu ada. Umpama penelitiannya dia, penelitian guru-guru, penelitian kepala seksinya dari awal sudah tahu proposalnya dia. Kemudian ikutilah prosesnya step by step. Bukan sekedar mencontoh proses itu jadi dokumen, bukan. Itu demikian juga tugas-tugas yang lain, memiliki proses. Kemudian yang nomor 3, sengaja kasih huruf merah. Ini paling penting, ini yang menjadi dasar kekuatan yang akan merupakan bukti fisik tugas harian bapak-bapak. Harus mampu menjelaskan untuk apa atau dengan tujuan apa pekerjaan tersebut diadakan. Dijelaskan, harus ada penjelasannya, ngapain. Kemudian menyusun konsep penyuluhan di wilayah binaannya masing-masing. Harus bisa dijelaskan untuk apa tujuan pekerjaan ini. Karena kebutuhan masyarakat dalam rangka peseraman desa, dalam rangka melaksanakan implementasi tugas pokok, dijelaskan seperti itu. Jadi itu, 3 ini harus menjadi kriteria rumusan. Orang pimpinan akan menilai dari 3 ini. Memiliki korelasi, memiliki proses, menjelaskan untuk apa pekerjaan itu ada. Seperti itu. Kita lanjut. Ini spreadsheetnya ada 16. Ini tugas yang kedua. Harus mengarah pada penyerapan waktu kerja penuh 7,5 jam per hari. Tuh. Apabila 7,5 jam per hari, seorang petugas lapangan, dia kalau ke lapangan anggap terlalu jauhnya di Pupuan ya. Itu jarak bolang baliknya berapa sih? 4 jam. 4 jam Anda memiliki waktu lagi 3,5 jam. Ada konsep yang bisa Anda kumpulkan pada hari itu. Dengan catatan dokumen perjalanan Anda ini ada. Itu harus mengarah ke 7,5 jam per hari. Semestinya didasarkan pada tuntutan dan tanggung jawab real dari sebuah jabatan. Tuh, tugas pokok. Hendaknya rasional, proporsional, dapat dilaksanakan oleh tingkat jabatan tertentu dengan sumber daya yang dimiliki. Artinya tidak mengada-ada, rasional, proporsional. Membuat konsep atau mengumpulkan data dalam satu hari tidak gampang. Berapa desa adat dengan jumlah penduduk berapa? Kalau dalam satu hari rata-rata pegawai bisa menyelesaikan 80 identitas yang bisa ditabulasi. Kalau bapak-bapak punya penduduk 200, berapa hari harus digarap ini? Harus rasional. Bukan sekedar mentabulasi data. Mentabulasi data apa, di mana? Nanti ada rumusannya nih. Tuh. Kemudian selanjutnya, setiap jenjang jabatan seyogia memiliki kata kunci, keyword. Ini juga sangat penting untuk kita perhatikan. Yang mencerminkan fungsi dan tingkatan manajerial jabatan eselon yang bersangkutan. Maksudnya begini, apabila Anda seorang pejabat eselon atau JPL, pejabat pelaksana, JPL ini tidak bisa melaksanakan koordinasi di dalam koordinasinya dia. Yang dia bisa lakukan apa? Melakukan koordinasi dengan JPL terkait, bukan melaksanakan. Kata melaksanakan, keywordnya bukan di JPL, itu ada di tingkat eselon di atasnya. Kalau eselon 3, kalau dia melaksanakan koordinasi berarti dia mengundang.
Ada banyak hal yang harus dikoordinasikan. Keywordnya itu adalah kata melaksanakan. Jadi kalau kita sebagai JPL tidak boleh di dalam laporan harian itu menulis melaksanakan koordinasi. Salah itu. Jadi keywordnya ada di sana. Keywordnya ada di sana. Sesuai dengan jenjang jabatan. Kalau kita seorang JPL atau saya seorang kasih atau eselon 4 melaksanakan koordinasi, berarti saya ngundang seluruh teman-teman selevel atau unit kerja kami. Kalau melakukan koordinasi, saya yang turun berkoordinasi ke bawah. Kalau bapak-bapak disuruh menyelesaikan suatu konsep yang harus diperbaiki, itu adalah melakukan koordinasi. Seperti itu. Jadi kata-kata juga memiliki peran yang cukup signifikan di dalam menyajikan laporan. Itu nanti akan tertuang secara otomatis di dalam laporan harian bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita lanjut. Ini kunci-kuncinya di sini. Nih. Eselon 1 dan eselon 2 bisa nggak bisa kita bahas. Kita langsung ke eselon ini. Eselon 3. Mungkin kurang di zoom ini. Saya coba zoom. Nah, ini yang eselon 3, nggak usah kita abaikan. Yang eselon 4 ini saya nih. Nah, eselon 4 bila mana bapak telah menjadi seorang pejabat struktural. Kata kunci dalam redaksi kegiatannya itu adalah ini kata-katanya ini. Kata menyiapkan ini banyak sekali. Menyiapkan bahan apa? Yang kita lakukan sekarang ini ada 5 kalau tidak salah. Menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan bahan bintek, menyiapkan bahan pelayanan, menyiapkan bahan penyuluhan, menyiapkan bahan perencanaan, menyiapkan bahan pelaporan. Menyiapkan bahan di dalam tugas pokok itu saja sudah ada 5. Dan di dalam anjab ditulis 1. Di dalam anjab yang SKP per tahun kita tulis 1. Menyiapkan titik-titik, ada bahan, ada perencanaan, ada bimbingan teknis. Itu nanti setelah realisasi hariannya terwujud. Atau bisa ditulis sehingga hari itu kalau memang tidak ada kita tulis strip. Kalau hari berikutnya baru ada, baru kita tulis rinciannya. Kemudian mempelajari disposisi pimpinan. Ini merupakan tugas tambahan bagi kami di eselon 4. Kemudian membimbing, ini wajib membimbing pramubakti, membimbing JPL, membimbing penyuluh juga di dalam administrasi pelaporan. Kemudian melakukan pengecekan. Kalau eselon 4 melakukan pengecekan, eselon 3-nya memantau. Memberikan tugas, itu tugas kami, melaporkan, melakukan. Nah, rincian dari semua ini yang di eselon 4 ini diformulasikan pada KMA nomor 19 tahun 2020. Baru ini turun. Baru turun formulasinya itu, sehingga rincian daripada pejabat di eselon 4 ada 9 job. 9 rincian. Ini serincian. Ini sudah pasti. 9 rinciannya itu dengan kunci-kunci atau keyword kata-kata seperti di sini. Seperti di sini. Nah, seorang JPL tidak boleh membimbing. Yang boleh membimbing adalah seorang pejabat eselon. Seorang pejabat eselon 4 tidak boleh membina. Yang membina adalah pimpinan. Tugas kami yang membimbing. Yang membina pimpinan. Eselon 3. Eselon 2 membina dia. Kalau JPL tidak membimbing dia. Kalau gininya menugaskan. Sekarang kan kami memberikan 1 orang pramubakti kepada seluruh JPL yang ada di Uraindo. Jadi dia tidak membimbing. Menugaskan. Jadi dalam kata-kata itu sudah saya beri penugasan dari atasannya. Jadi dia akan menugaskan. Kalau kami melakukan, kalau pimpinan melaksanakan. Jadi kunci-kunci kata itu ada di sana. Sehingga kita tahu kalau yang membimbing ini berarti pejabat eselon 4, bukan
Eselon 3 punya laporan. Kalau ada laporan, ada kata membimbingnya, itu pasti pejabat eselon 4. Tuh. Kalau kata melaksanakan. Kalau kita di eselon 4 menyiapkan, kalau di eselon 3 melaksanakan pengendalian. Nah, itu kita dah tahu dari keyword dan kunci-kuncinya. Detailnya ini ada di KMA nomor 19 tahun 2020. Jadi halamannya itu kalau tidak salah itu 1700 halaman. Kita ada di halaman 3303. Kalau dibuka 3303, di sana ada Kemenag Tabanan. Bagaimana formulasi jabatan di kabupaten Kemenag Tabanan. Dari formulasi itu kita sudah tahu bahwa di Kemenag itu sekarang tidak ada visi dan misi, tidak ada. Karena diformulasikan sudah seperti itu. Yang ada adalah memecahkan masalah dan menyampaikan permasalahan. Di visi dan misinya itu tidak ada di kabupaten. Yang ada di Kanwil dan di pejabat eselon 1 pusat. Tuh. Kita lanjut ke next berikutnya. Ini contoh kata kunci pada uraian tugas pertama. Nah, ini saya akan sampaikan tentang JPU. Dulu JPU, Jabatan Pelaksana belum muncul. Jabatan Pelaksana belum muncul. Ini rincian di dalam JPU. Kata-kata yang harus di sana ini perlu diperhatikan. Buat apa disuruh? Menyusun konsep, mempersiapkan, menghitung, melayani, mengantarkan, mentabulasi. Mentabulasi ini mempersiapkan data-data dimasukkan ke dalam tabel. Sama dengan klasifikasi. Diklasifikasi. Mentabulasi. Seluruh JPL akan mengarah juga kepada sini, mencatat. Ini kata-katanya dia, merangkum. Kepala seksi tidak ada merangkum, yang ada di JPL. Mencatat, ini bagian administrasi, mengumpulkan, menghimpun, menggandakan, menjilid, membukukan. Itu tugas-tugas kata kerja semua. Mempelajari, meneliti, mengklasifikasi, mengagendakan, mengirimkan, mengolah, mengecek, menerima, menyortir. Seperti itu. Jadi, di dalam redaksi ini tidak pernah ada melaksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua laporannya saya lihat ada melaksanakan absensi. Contoh. Jadi tidak ada melaksanakan absensi. Melaksanakan olahraga ini tidak tertulis di dalam rincian tugas. Jika hari Jumat ada kerida Jumat atau olahraga, kita harus cerdas memasukkannya di mana. Di sini ada melayani, mentabulasi, meneliti, mempelajari, meneliti, klasifikasi, mengagendakan, mengirim, mengolah, mengecek, menerima, menyortir. Di mana sih pada saat kita kerida Jumat? Kalau memang tidak usah ditulis olahraga pagi, gitu, sudah terhitung, dia tidak akan ada nilainya itu. Nanti kalau diterapkan si Eka, itu kita dapat nilai di sana. Hilang jam kita sana. Mempersiapkan kebugaran tubuh, itu boleh kata mempersiapkan, di sini ada. Pintar-pintar kita memberi redaksi. Jadi di sini ketika terjadi kerida Jumat atau disuruh gotong royong oleh pimpinan di bawah, apa yang kita lakukan? Mempersiapkan halaman bersih dan sehat. Begitu redaksinya. Jadi tidak olahraga senam bersama, itu tidak ada di sini. Melaksanakan olahraga senam bersama itu seorang JFU atau staf atau kepala seksi tidak ada. Yang ada mempersiapkan. Apa yang kita lakukan ketika terjadi kerida Jumat? Kita bisa masuk ke redaksi 3. Mempersiapkan kebugaran jasmani dalam rangka mewujudkan ASN yang sehat. Itu bisa itu, karena ini redaksinya ada, mempersiapkan kebugaran tubuh. Nah, seperti itu kata-kata kunci yang mesti kita pakai di dalam menulis laporan harian. Kita lanjut.
kata-kata kunci tersebut berstruktur seperti ini. What? Bapak mengerjakan apa? How? Dengan cara seperti apa Anda kerjakan? Tentu mengandung unsur-unsur ini. Pedoman, SOP, kita sudah punya SOP, pedomannya ada. Pedoman pelaksanaan tugas. Ini sudah ada semua. Kemudian why, seperti apa pekerjaan itu dilakukan. Sehingga kalau ketiga ini pas, what, who, why, setiap hari itu kita tidak akan dibingungkan oleh membuat redaksi apa sih, kayak apa sih Jani. Sehingga ada seorang pejabat tinggi membuat tugas hariannya melaksanakan kebersihan di Merajan. Ini apa-apaan ini tugas seperti itu. Jadi setiap saya pasti saya ketawa seperti itu, karena tugas itu harus mengandung struktur seperti ini. What, how, why. Nah, contoh implementasinya ada di bawah. Lihat, what, apa yang saudara kerjakan. Misalnya suatu saat saya nyuruh teman-teman ini ntar dulu, HP-nya amburadul banget. Apa yang saudara kerjakan, misalnya akan ada kegiatan, what, maka panitia itu akan berbuat seperti ini. Menyusun rencana kegiatan apa? Menyusun rencana kegiatan pembinaan penyuluh non-PNS. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan mengacu pada jadwal RUP DIPA tahun 2020. Why? Mengapa pekerjaan tersebut dilakukan? Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas seksi atau tugas di lingkungan seksi urusan agama Hindu. Dengan menjawab kata-kata ini, Bapak tulis redaksi di bawahnya. Pada hari itu, saya menyusun rencana kegiatan dengan mengacu pada jadwal RUP DIPA tahun 2020 sebagai penunjang kelaksanaan tugas seksi Ura Hindu. Jadi konsep yang akan terwujud di sana adalah dokumen. Menyusun rencana kegiatan. Di sini akan ada dokumen-dokumen dengan mengacu pada RUP DIPA. Berapa dokumen di sini muncul? Banyak. DIPA ada. Penunjang kelancaran tugas-tugas seksi Ura Hindu. Tugas-tugas seksi Ura Hindu apa sih? Kerukunan hidup. Ada di dalam DIPA. Jadi di satu Bapak redaksi menulis ini bisa banyak dokumen muncul di sini. Bisa 2 dokumen. Dokumen perencanaan. Dokumen DIPA. Kemudian data. Kata apa? Jika pembinaan penyuluh, tentu data SK penyuluh non-PNS harus dipegang oleh penyusun rencana ini. Teman yang lain juga demikian. Apanya disuruh mengerjakan? Dengan menjawab 3 ini, what, who, why, seluruh redaksi di dalam buku harian itu dalam sehari akan bisa kita wujudkan. Next. Ini struktur penyusunan tugas 2. Cara nih. Saya kira ini tidak usah, kita bukan seorang eselon 3, tapi ini boleh kita seperti ini rencanakan. Nah, siapa tahu jadi kepala kantor. Siapa tahu dari eselon 3 nanti kita melaksanakan tugas, ada 8 tugas kepala kantor ini. Memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, tindak kerja atau implementasi. Kalau kami di eselon 4 ini tindak kerja ini implementasi, melaksanakan implementasi terhadap program yang kita rencanakan, implementasi kegiatan. Jadi setelah implementasi, pimpinan mengevaluasi, kami memantau. Nah, seperti itu. Ini 8 pimpinan. Kita lanjut, nggak bisa kita pelajari. Ini eselon 4 kasih. Saya rasanya hafal ini dengan tugas yang 9. Kita tidak, nanti Bapak boleh tanya di kantor ini tugas-tugas saya seperti ini. Nah, tuh ada 9. Yang penting nih, ini kunci bagi seorang yang non manajerial, artinya tidak menduduki jabatan struktural.
Seperti ini tugas-tugasnya dia. Kita geser sedikit. Nah, ada lagi satu yang terakhir, mengkompilasi. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini contoh kata kerja jabatan fungsional. Artinya seorang staf sekarang ini namanya JPL. Tugasnya apa? Seperti ini, kata-kata yang harus ada. Kalau tidak ada kata-kata ini, rasanya perlu disempurnakan laporan kita. Mentabulasi, memasukkan dalam tabel itu mentabulasi. Memasang, membuat, menyortir. Memindahkan, menyimpan, menyarankan. Menyusun, mengagenda, mengantarkan. Seperti itu tugas-tugasnya. Memasang, memasukkan, menyampaikan. Kalau sopir, mengemudikan, mencatat, membersihkan seorang pramubakti. Menghitung, mengeluarkan, memeriksa. Jadi semuanya kata kerja. Menyalin, mengumpulkan, menjalankan, mengetik, menghimpun, mengoperasikan, menarik, menggandakan, memberhentikan. Ini yang dimaksud memberhentikan ini adalah selesai proses. Memberhentikan umpama ada seorang pengaduan dengan tingkat telaahan setap. Jadi laporan pengaduan masyarakat itu dengan telaahan setap namanya. Ini ada kenapa? Apa ini memberhentikan jabatan seseorang? Bukan menghentikan itu yang dimaksud. Memberhentikan konsep atau dokumen yang sedang dalam proses. Kenapa diberhentikan? Karena data tidak mencukupi, boleh, tidak bisa dilanjuti, atau diberhentikan karena memberhentikan proses penggarapan konsep ini karena kasus sudah selesai. Namanya yang di bagian kelembagaan ada kasus memberhentikan pemberian bantuan karena tumpang tindih atau sudah seperti itu, memberhentikan proses administrasi. Jadi sana bukan memberhentikan temannya nanti diberhentikan, tidak boleh. Kemudian melayani, membubuhkan, menganalisis, mengolah, menggolongkan, mengkompilasikan. Ini menggabungkan. Jadi itu tugas-tugas yang ada di luar jabatan struktural. Jadi penyuluh juga bisa memakai kata-kata ini. Jadi sehingga tidak bias laporan kita itu. Lanjut. Nah, contoh kita kasih satu contoh. Lampiran surat edaran sekjen nomor SJ. Nih tentang yang biasa kita lakukan. Nah, laporan kinerja harian pegawai. Ini kan kita lakukan setiap hari. Contohnya kan seperti ini. Umpama, ini sangat penting bagi saya nih menyampaikan karena sering saya tersenyum dengan laporan. Contoh belangko harian kerja yang biasa kita laksanakan setiap hari. Kemudian pada hari Senin, ngapain? Ada petugas administrasi umum umpamanya di urusan. Menyimpan surat nomor 1B. Menyimpan surat nomor 2B. Hasilnya apa surat-surat? Jumlahnya 2. Menyusun bahan kegiatan. Dia menyusun bahan kegiatan yang disuruh oleh pimpinan. Konsepnya 2. Ini. Kemudian setelah konsepnya 2, selesai 1, memperbaiki konsep. Jika cuma 1 selesai, Bapak tulis dokumennya 1. Nah, menyusun bahan kegiatan akan menghasilkan konsep. Memperbaiki konsep, baru bapak-bapak akan menemukan hasil dokumen. Nah, jadi ini berproses bapak-bapak dan ibu-ibu seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan tidak berproses. Ini berproses. Menyusun bahan kegiatan. Hasilnya dokumen. Ini orang bingung baca. Bahan kegiatan kok ada dokumen. Sudah diperbaiki oleh kasihnya apa tidak? Ini bisa konsepnya ini 3. Kalau dia konsep hasilnya bisa 3. Kalau selesai 2, memperbaiki konsep apa dan konsep apa.
itu baru menghasilkan dokumen 1, dokumen 2, atau 2 dokumen. Tidak mungkin dokumen itu muncul 3 di sini karena konsepnya 2. Ini sangat penting, sangat penting sekali kita perhatikan. Kapan kita membubuhkan ini konsep, kapan ini kita bubuhkan dokumen. Nah, itu yang sering kita lihat di laporan-laporan itu, ini yang belum sinkron antara hasil dan konsep dokumen ini. Kita biasanya ngawur aja di sini. Karena perintahnya seperti itu, saya senyum aja, biarin aja. Tapi sekarang sudah kita ketahui, mudah-mudahan bisa divalidasi. Jadi ini disebut dengan bukti fisik pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena yang dilampirkan nanti adalah laporan bulanan yang terdiri dari ini tadi. Yang ini tadi. Yang 9 tugas. Nah, yang 9 tugas itu yang di dalam laporan mingguan itu. Jadi melaksanakan, membimbing dan sebagainya itu yang sudah dirinci dan kita tuangkan di dalam SKP tahunan. Itu yang kita kirim adalah rekapannya. Sama, mingguan itu adalah rekapannya. Jadi hariannya itu seperti ini. Jadi yang disebut bukti fisik kegiatan itu adalah ini. Kalau orang audit kinerja, ini dilihat Pak bukti fisiknya. Kemarin bulan Februari tahun 2019, saya konsultasi dengan Itjen tentang ini. Akhirnya dokumen saya diambil tahun 2017, semua diambil dan dinyatakan benar. Dinyatakan benar dan seluruh flash disk saya hancur akibat dikopi oleh laptop itu. Tahun 2017 dan tidak ada dokumen. Tetapi laporan saya terkirim ke pusat. Syukur di Drive masih ada, di Google Drive saya masih ada laporan ini. Mana bisa diedit. Kemudian ini disebut dengan bukti fisik, surat dengan nomor-nomor identitas ini. Ini yang disebut bukti fisik. Yang ada di kantor itu adalah dokumen. Kalau bukti fisiknya ada, kita simpan secara scanner atau di scan, itu dokumen itu tidak begitu penting sekali taruhnya. Karena kita tidak punya tempat penyimpanan kan. Bukti fisik ini yang penting, harus kita scan nih kalau kita punya perangkat lengkap. Nih. Jadi begitu konsepnya, sehingga di dalam 1 hari ini, umpama Senin 6 April 2020, dalam 7 jam itu, kalau kita SOP pelaksanaan tugas kita lihat, itu seorang pegawai yang diam di kantor, dia akan menyelesaikan 2 konsep, 1 dokumen dan beberapa tindak lanjut. Jadi dia minimal 5 ini. Baru dia kalau dihitung dengan nilai jam, ini nilai jam, dia akan mencapai 0 minimal 0,027777 gitu. Itu angkanya. 7,5 per hari, 7,5 jam dibagi dengan 2.700 jam. Ini jam per tahun. Ditabulasi seperti itu oleh BKN, sehingga dalam rumus yang kita pelajari kemarin itu pembaginya itu 2.700. Tapi di penyuluh dirubah, saya lihat itu dirubah. Seharusnya itu bukan di slash, dikalikan 100% sehingga dia berbentuk persen. Jadi kelihatan angka-angka aneh di sana muncul di laporan itu. Saya sudah rubah sesuai dengan formula yang disampaikan oleh pusat. Jadi formula itu adalah formula setiap hari pegawai itu bekerja. Kalau saudara bekerja, kalau dihitung ini 8 dokumen bapak-bapak. Kalau dokumen mungkin karena dari kemarinnya itu penyempurnaannya sedikit, dokumen-dokumen mungkin banyak dia selesai. Atau kalau saya memeriksa bisa 73 dokumen, penyuluh non PNS, penyuluh dan sebagainya, cuma memeriksa saja. Tapi kan tidak mungkin seseorang itu bisa membaca 70 lembar dokumen per hari. Jadi itu tidak rasional. Jadi itu yang menjadi rasional itu seperti ini. Tidak mungkin seperti laporan penyuluh 1 hari itu bisa kosong dia. Jadi nggak ngapa-ngapain, nggak kerja dia. Nah boleh nih mau uang makan seperti itu kalau begitu. Ini kuncinya di sini. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Pok Jaluh. Pak minimal 5. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini.
Ini mah dua konsep selesai, dokumen satu selesai, konsep dua atau bisa tiga, bisa lima. Konsep bisa lebih dari itu. Kemudian ini lagi sudah kita hitung. Ini karena di dalam SOP penyimpanan ini waktunya sedikit-sedikit, kecil-kecil ini. Nah, kalau dihitung per hari dengan SOP kecil hitungannya. Jadi seperti inilah model kegiatan yang memenuhi standar. Ini memenuhi standar minimal ini. Kalau saya hitung ini 5 pekerjaan kalau dibagi 7.500 0,02 memenuhi syarat. Jadi apabila kita aplikasi nanti perharinya target bapak-bapak dan ibu-ibu akan dituntut seperti ini. Akan dituntut target-target. Ya. Itu next. Manfaatkan sarana yang dimiliki untuk mencatat. Penyajian dalam laporan mingguan dan bulanan adalah kemampuan pegawai di dalam mengklasifikasi pekerjaannya. Munculnya dokumen yang dianggap sah untuk naik pangkat bila dokumen tersebut mengandung unsur-unsur pada halaman 4 uraian tugas 1 di atas. Yang berkata kunci harus. 3 tadi itu harus berkorelasi, harus berproses, harus sesuai dengan jabatannya. Seperti itu materi gratis yang sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah ini kami peroleh juga secara gratis dibiayai oleh negara. Matur suksma. Step by step apa yang saya sampaikan tadi. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu minimal ada gambaran. Laporan harian saya akan seperti ini. Dan ada satu lagi seperti trik yang ingin saya sampaikan. Di dalam menangkap, perangkap menangkap apa yang ibu-ibu kerjakan itu sebenarnya ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini HP-nya. Kita bisa menggunakan HP untuk menangkap apa yang barusan kita kerjakan, atau step-step hari ini apa yang kita kerjakan. Nanti setelah akhir bulan atau pada masanya rekap terhadap laporan itu akan kita lakukan, baru kita susun sesuai dengan kunci-kunci yang saya berikan, yang tadi ada huruf-huruf merah itu. Karena ini berbentuk film, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memutar berulang-ulang bagaimana sih kata-kata yang dimaksud, kata kunci yang dimaksud, yang bertanda merah tadi. Bolanya saya merahin. Nah, kata kunci inilah saya yakin bapak-bapak, teman-teman CFL maupun CFU akan mampu menyelesaikan ini. Tentu dengan cara berdiskusi, membahas konsep. Kalau di penyuluh, jangan tinggalkan kebijakan Senin Jumat. Itu kebijakan nasional yang sering, bahkan selalu bapak-bapak dan ibu-ibu abaikan. Karena mengejar target, dokumen saya sudah jadi. Padahal kalau saya jadi tim pemeriksa, ada nilainya itu, ada nilainya. Karena dokumen itu bisa di copy paste. Yang terpenting adalah bukti fisiknya. What, who, why. Itu yang menjadi kunci. Orang kan dari pimpinan sampai
yang bertanggung jawab terhadap kinerja ini di kepegawaian belum memahami ini, bahkan terbayang pun tidak. Kenapa demikian? Membacanya yang tidak tuntas. Tuh, harapan kami teman-teman di Ora siap membuat laporan sesuai dengan KMA nomor 158 tahun 2010